Eyo, Apa? mau ke sana mau ke sini anjir. Aduh. Lu pernah nggak makan duit kas anak-anak? Apa? Tiba-tiba anjir. Gua kadang terus tahu-tahu pernah nggak makan duit kas anak-anak anjir. Coba ambil dulu lah. Oh iya, siap. Baik lagi nih. Kopi Baris sambil ngopi Ngobrolin dunia baris. Gua hampir mau ngomong drill team. Aduh, gimmick apa lagi? Nggak gimmick dong. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang udah bikin konten dan lain sebagainya, yang udah menghidupkan dunia baris, Terima kasih. terima kasih ya. Pokoknya semangat terus. Keren kalian masih ada di dunia baris. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Lu pernah nggak makan duit kas anak-anak? Jujur. Enggak. Iya. Kalau gua ambil, gua beli nasi padang sering. Kalau duitnya gua makan kan nggak mungkin. Oh Pak. iya, Nggak tapi mungkin. artinya gitu loh, maksud gua, lu ngambil duit kas terus lu pakai buat kepentingan pribadi lu. Oh pernah. Pernah. Kecil besar pernah. Gua pernah juga. Beberapa ada yang gua ganti, beberapa ada yang enggak. Ya maksudnya kan kalau keuangan gitu ya anak-anak terus ngelihat pelatih tiba-tiba datang nggak punya bensin, nggak punya rokok, ada nih Kang uang kas gitu. Iya sih. Oh, kalau itu nggak ngambil dong. Kalau itu memang kesadaran anak-anak buat ngasih ke lu. Iya Gua dong. bingung nih melintirnya nih. Iya kan? Gua udah mau nyapuin maksudnya mau bahas situ aja. Enggak kan. Kalau gue pribadi gue pernah di saat apa ya, kepepet kali ya, kejepit. Karena gue butuh terus gue ambil. Gini deh, kita bicara nominal ya. Di angka 100-200 ke atas atau gimana? Ya. Oh, alhamdulillahnya sih enggak. Angka di ya. atas itu. Uang kas ya? Ya uang kas. Enggak Gue pernah. Terus make duit bikin kaos juga pernah. Keganti kan? Iya. Itu endingnya tetap diganti. Ya oke, udah selesai pembahasan kita. Enggak, pertanyaan gua ada yang enggak diganti emang? Ya kan kabur. Terus ngilang gitu. Ya ini kan Ganti nomor WA gitu ya. hilang ya gitu. Tanpa kabar dan berita. Kalau gue pernah, jujur gue pernah make, tapi habis itu gue ganti. Gua rasa 90% pernah, kenapa? Iya Enggak lah. mungkin enggak dong. Cuman kan Anda pelatih enggak usah pada soal ngomong. Gua enggak pernah. Kalau kepepet mah iya pakai Iya, dulu kali. pasti. Semisal nih ya, anak-anak bikin jaket gitu kan? iya. Berapa Kang? 300.000 semisal gitu. Atas bawah sama topi gitu Iya. misalnya. Terus Kang, nih uangnya udah ada, mau di DP-in dulu ke tukang jaket gitu kan. Iya. Terus pas lagi megang DP, lu kepepet lagi emang nggak megang duit Dan semisal. lagi butuh banget. Lagi gitu. butuh banget, ada keperluan. Terus lu tahu 2 atau 3 hari setelahnya lu dapat duit. Kepake gitu ya. Iya. Kalau itu gue pernah dan sering mungkin. Sama. Beberapa kali. Meskipun padahal dengan 300.000 itu udah adalah apa sih? Kelebihan buat kita. Kelebihan buat kita. Nggak Itu mungkin nggak kita ngitung dong. wajar itu. Iya. Nah, itu harus kalau menurut gue. That's the business, Iya, anjir. nggak masalah kalau menurut gua sih itu nggak masalah ya, kita ngambil keuntungan dari apa yang udah kita ingin ke anak-anak. Toh kita juga kan nggak ngambil iuran ke anak-anak. Betul. Iya kan, nungguin gaji sekolah berbulan-bulan gak turun-turun. Oh iya. Iya kan, bener dong. Bener. Jadi nggak ada salahnya. Iya. Gitu. Nah, gue juga pernah justru sebaliknya, uang kasih anak-anak tuh sampai minus sampai angka 2 juta. Waduh. Artinya kan gue yang minjemin. Oke. Jadi menurut gue di saat itu adalah gue timbal balik lah. Gue pernah makan duit kas mereka, tapi ujung-ujungnya tetap gue ganti. Mutualisme ya. Mutualisme. Artinya di saat gue ada, ya udah anak-anak kayak misalkan beberapa kali lomba uang kasnya nggak ada, ya udah pakai duit gue dulu. Tapi kan tetap tercatat di buku kas bahwa ada pengeluaran, uangnya nggak ada, berarti kan minus dong. Iya. Nah gitu, dan minus itu uang gue. Oh gitu. itu biasanya LPJ tuh ya. Iya. Pada saat pelaporan LPJ ini minus apa, duitnya siapa dan lain sebagainya. Pokoknya harus gitu. Ada juga beberapa anak-anak yang gini. Satu kasus gatel banget mana Pak? enggak, ini tali. Oh iya, talinya bikin gatel maksudnya Bukan, kan. kekencengan. Oh oke. Kekencengan. Udah mulai buncit guys. Enggak, ini makin gede. Perut. Aduh, gua mau nyapuin mulu anjir. Jadi apa, satu kasus gini, anak-anak tuh gue biasanya beberapa kejadian dan pernah juga dong pasti
bendaharanya justru ngambil uang kasnya. Oke. Iya. Lo pernah ada di kasus itu? Gua tuh kan yang lumayan banyak yang megang sekolah. Ah. Maksudnya dari dulu pindah ke sana pindah kemari, bukan yang netap kayak lu gitu di 27 doang tok gitu. Terus ada beberapa. Wah anjir sering Pak begitu-begitu Sering Pak. kan ya? Yang alasan hilang, yang tahu-tahu nangis karena kepake orang tuanya tapi orang tuanya ya you know anak broken home. Iya. Pakai sama Oke. nyokapnya, or bokapnya dan lain sebagainya. Anjir bingung Pak tuh ngejelasin Iya. tuh yang gitu-gitu tuh. Jadi biasanya kasus kalau yang dipakai sama bendaharanya sendiri, sama anak-anak nih ya berarti kasusnya. Iya, iya. Mereka sebetulnya nggak ada niatan buat ngambil, tapi karena mereka megang uang, terus gua akhirnya berpikir positif gini, oh iya ketika dia main sama teman-temannya, terus teman-temannya ngajak jajan, dia nggak bawa uang, yang dipegang yang dibawa sama dia uang kas. Akhirnya pakai sedikit lama-lama Geng. dibukin kayak gitu. Tara. Gua pernah sampai 3 kali, dan itu akhirnya yang ganti ya anak-anak, urunan lagi, PT-PT lagi. PT lagi, jadi uang kasnya diulang lagi. Anjir, Gitu. karena yang lumayan tertib administrasi berarti ya pas Kibra lu ya. Gua LPJ laporan iya, akhir dan lain sampai kalau sebagainya. misalkan ada pemeriksaan dari kedinasan yang dijadiin contoh pas Kibra di Wah, tempat gue, gila. karena memang anak-anak gue ajarin itu. Shout out buat pas Kibra kakak UT, mantap. Karena gue anak-anak gue ajarin itu, termasuk mereka mengelola keuangan. Kebetulan kan gue di bidang pengelolaan Oh keuangan. iya ya, iya benar. Jadi gue turunin ke anak-anak. Oke. Jadi kayak misalnya akhirnya gue langsung ke depannya gue evaluasi. Gue cari kalau bendahara itu yang orang tuanya tajir. Fix. Iya. 6 tahun belakang gua akhirnya begitu tuh. Iya, itu jadi ini buat teman-teman pelatih khususnya kalau mau nyari bendahara, cari anak meskipun dia nggak punya potensi untuk jadi bendahara. Iya, atau ngitungnya alelot dan lain sebagainya. Kita bisa latih itu. Akan lebih aman Iya. kayaknya, bener. Kita bisa latih itu. Kita bisa latih dia, kita bisa ajarin dia, kita by bisa- format, by system dan lain sebagainya. Betul. Ketimbang dia yang bisa, dia yang mampu, tapi dalam segi keuangan dia nggak mampu. Betul. Ini bahaya banget. Ya. Karena terjadi sama kita pelatih, di saat kita susah, di saat kita nggak punya, kita ngambil. Nah, manusiawinya seperti itu ya. Iya. Cuman perbedaannya mungkin kalau lo bisa nyari ke tempat-tempat yang lain gitu, Nah, kerjaan-kerjaan gitu. yang lain. Kalau si Betul. anak cuma ngarepin uang jajan dari orang tua dan lain sebagainya, makanya muternya susah itu tuh. Sebetulnya karena dia mungkin ke bawah sama teman-temannya, circle-nya yang suka banyak jajan. Oh iya. Iya kan? Iya. Betul dong. Bagi anak SMP, Nah, SMA ya, terutama iya. anak SMP lah ya. Anak-anak Yang SMP. kayak gitu-gitu. Mungkin awal-awal dia nggak berani, tapi lama-kelamaan karena dia nyaman. Coba aja lah gitu. Iya, gitu. Kayak sama aja kayak kita. Kayaknya dikit ah. Iya, Gitu. betul. Dulu kita juga begitu. Nah, kan. makanya untungnya Ya maksudnya gini loh Pak. SPP nih, duit SPP. Iya. Lu nggak mungkin nggak pernah ngambil duit SPP. Atau lu tipikal orang yang sekolah berbayar atau tidak berbayar? gua berbayar. Berbayar ya? Berbayar. Sama berarti kan? Nggak mungkin Pak. Kayak misal lu uang SPP, oke lu nggak pakai uang SPP, uang lab, Uang buku gua uang biasanya. buku, Uang LKS kan? buku. Anjing Piala Dunia lagi. Pasang lu deh gocap tadi dulu deh gitu ya. Bener gak sih? Iya Ya kan gitu-gitu. Gua Kita uang buku bisa masalah- minta sampai 3 kali kalau gua. Iya, ntar alasannya LKS, Iya, ntar apa iya. segala macem. Kalau Padahal SPP, gue gratis. kalau SPP bokap gua nggak percaya. Pasti langsung bayar. Langsung dibayarin ke sekolah sama bokap gua dulu. Bokap gue mau bayar, cuma gue udah gak punya bokap. Yatim senior gua. Yatim senior aja. Dari kecil udah terlatih jadi ya, udah terlatih jadi yatim. Udah berarti jadi yatim ya. Oh, Iya, jadi iya, iya, iya. Gini mulu nih. Iya. Tadi kita tuh mau coba serius. Iya. Dibukanya sama dia tetap bercanda susah. Jangan ngarepin konten serius dari kita. Kita pengennya kalau misalnya mau bahas apa ya? Oke, balik lagi ke pembahasan kita uang kas. Jadi akhirnya nih gua setiap tahun selalu nyari anak yang orang tuanya, karena gua kalau mau ngambil, kalau di gua namanya BPH, Badan Pengurus Harian. Badan pengurus harian Oke, ya. badan pengurus harian atau pengurus lah ya. Hmm. Nah, untuk yang bendahara ini biasanya gue telusurin dulu. Misalkan gue udah punya calon, tapi gue telusurin dulu kehidupan orang tuanya kayak Calon gimana. BPH, ya, oke. Calon BPH-nya nih. Oh, orang tuanya mampu. Ya memang terlihat secara finansial ada dan lancar gitu ya. Iya, kayak lu tahu bendahara gue yang sekarang? Iya kan? Iya dong. Ya, lemotnya kayak apa? Tapi kan hartanya melimpah. Tanahnya 3 hektar. Pada saat itu kalau lagi latihan lapangan nggak ada yang booking buat futsal, buat dia doang latihan.
Gila ya. Pas gue tanya BPH hari ya, BPH standar dia. Anjir, apaan kan jabatan kamu? Bendahara Kak, mampus. Jadi pinter ya. Apa? Jadi nggak mungkin dia ngambil uang kas. Kalaupun mungkin ya gampang tinggal ke emaknya. Bener. Iya kan? Kemarin kepake, mama nggak ngasih duit jajan sih, Iya, gitu kan, gitu. gampangnya gitu aja tuh. Yang ada malah uang kasnya ditambahin mulu mamanya. Nah, biasanya kalau anak-anak tuh gini, karena tertib administrasi, mereka pencatatannya bagus. Akhirnya mereka pernah megang uang sampai 1 juta lebih gitu kan, uang kas. Mereka lapor, "Pak, oh ya." Akhirnya nyemplung sendiri. Panggilannya sekarang Pak. Jadi anak-anak panggilnya papa sekarang ya. Iya. Jadi Pak, ini kita nggak berani pegang uangnya. Ya udah, berarti papa yang pegang, kamu catat. Dia catat. Jadi gue tanda tangan. Oh, pembukuan di mereka. Pembukuan di mereka, uangnya di ya, uangnya. cashnya di gua. Jadi kan tetap dong nggak bisa gua ambil karena catatannya Iya, ada lengkap. sekalipun keambil kan ya harus diganti Iya, harus karena diganti. catatannya Pak nggak mau tahu segini. Iya, betul. Saat Betul. mereka butuh Pak nggak mau tahu ada Iya. 2.700.000 ya 2.700.000. Wah, itu gua ngajarin pencatatan pembukuan itu keras ke anak-anak tuh keras. Sampai pernah satu momen anak-anak gua suruh ngumpulin uang buat waktu itu makan siang ya di acara lomba di Sukabumi. Oke. Itu salah nyatet, cuma salah pencatatan. Uangnya ada, cuma nyatetnya salah. Jadi kalau gua maunya karena gua mungkin kebiasaan di pengelolaan keuangan ya, balancingnya gua harus pas gitu. Jadi sampai ke perak-perak. iya, begitu dia nggak pas, itu asli itu anak gua kata-katain. Goblok banget kamu kayak gitu. Dia kan udah dikasih tahu tadi gini, samping emaknya. Sampingnya emaknya, dan gua bendahara gua yang sekarang sampai 3 orang. 3 orang dan Apa itu, Pak? Hah? Apa aja kalau boleh tahu? Jadi karena mereka pencatatan keuangan agak ribet, agak rumit. Jadi yang satu tugasnya adalah narikin uang kas. Terus dicatat pendapatan hari ini berapa. Yang satu lagi bagian pencatatan secara keseluruhan, pemindahan buku besar. Oke. Mereka punya buku besar. Cash flow ya. Ya, cash flow-nya. Jadi hari ini pendapatan berapa, ada pengeluaran berapa. Dia yang bagian pencatatan. Kalau misalnya ada sekretaris butuh spidol, mintanya ke dia. Oke. Nah, satu lagi yang bagian megang uangnya. Oh, kalau di PT-PT HRD accounting dasar gitu ya. Ya, betul. Jadi mereka punya 3 bagian itu. Anjir, rapi banget BPH lu ya. Tapi asli. Makanya waktu lagi pas ada pemeriksaan dari dinas, ini bener nggak rapi kayak gini? Dipanggil anak-anak tanpa sepengetahuan gue dan mereka bisa jawab. Wah, anjir gokil. shout out. Karena lu satu megangnya sekarang, fokus di Iya. Iya. Mungkin kalau yang 2, 3 apalagi yang pelatih sejagat raya gitu di mana-mana ada agak susah kali ya. Terakhir gue pegang 3 sekolah dan semuanya gue bikin seperti itu. Tapi iya sih ya, nggak menutup kemungkinan akan tetap berjalan rapi karena template kan. Iya, template. Gue punya template itu dan gue paksangin di sekolah manapun bisa. Tinggal dipaksa doang Iya, aja. dipaksa. Yang penting SDM-nya kita punya. Betul. Iya. Kalau sekretaris aman lah, kalau ketua aman lah. Yang Ya, paling ini kan sekretaris bendahara yo. Iya, bendahara banget Pak, anjir. Itu paling vital lah. Nah, kalau bendaharanya pinter, akhirnya jadi mencegah. Mencegah si anak, mencegah gua. Secara pribadi. Yang tadi kan lu bilang, kalau uangnya kurang, anak kan tahu, catatannya ada. Iya. Betul kan? Akhirnya gue yang pegang uangnya, jadi enggak, ntar waktu ditagih sama anak-anak duitnya kurang gue pusing. Pas gue belum ada lagi. Iya, gitu. Jadi gue berpikirnya ke situ. Ya dong, jadi mencegah ke guanya. Iya, Gitu. salah satu cara tuh ya. Jadi bocoran tuh teman-teman. adik-adik juga yang jadi bendahara bisa dicontoh. Pencatatannya harus jelas meskipun uangnya dipegang sama pelatih. Iya, atau sama pembina atau sama siapapun itu ya. Misal ya gitu loh, karena cash flow tuh hal yang paling vital. Iyalah. Dalam apapun organisasi apapun. Dan itu memang nyawanya. Ya karena sejatinya nggak ada organisasi tanpa cash flow. Iya loh, tanpa nggak mau lomba uangnya nggak ada gimana? Iya dong. Nah, ya kan jadinya itu buat mencegah kita sebagai pelatih buat nggak ngambil gitu. Jadi Karena tersistem semua ya. Iya, dengan sistem yang bagus, apalagi kalau misalkan sekarang kan udah ada banyak aplikasi di handphone tuh yang keuangan kan, itu gampang banget, mempermudah banget dan anak-anak kita bisa ajarin pakai itu. Betul. Ditambah lagi kan sekarang anak-anak punya ATM sendiri gitu ya. Iya. Yang kayak simpanan anak SMP entah itu kalau di Jakarta apa? KIP gitu-gitu ya. Iya, ada. Ya, kartu Jakarta Pintar dan lain sebagainya. Kalau di Jawa Barat kan tuh khususnya gue Depok ada bank-bank yang memang untuk mereka nih gitu, jadi mereka bisa taruh itu. Iya, anak-anak bisa kok punya di bank-bank yang ternama seperti ABC atau ya kan Madini misalnya. NBI.
Ya, misalkan mereka bisa atas nama orang tuanya dan tapi mereka yang pegang dan anak-anak gua paksa gitu. Jadi sewaktu-waktu kita butuh tengah malam untuk bayar lomba, udah tinggal nyuruh aja. Kayak gua misalkan ke bendahara nih, Mei, transfer sekian. Siapa? Udah langsung transfer. Oke. Ya kan? Dia yang pegang uangnya, jadi langsung transfer. Sekalipun dalam keadaan mendesak itu bisa terlaksana. Iya, bisa terrealisasikan. gitu. Jadi apa namanya? Yang nggak bisa transfer tuh kalau duitnya nggak ada. Itu juga sih maksudnya. Sebetulnya kalau kita ngambil uang kas itu sebenarnya kecil. Permasalahannya adalah kalau kita udah terbiasa dengan itu, lama-lama akan jadi besar. Iya. Yang paling parah adalah uang kostum. Gini. Kostum makan nih inventaris nih. Ya. Atau kalaupun memang oke lah, beberapa sekolah ada yang tidak mempunyai inventaris kostum dan lain sebagainya. Apalagi itu. Misal uang patungan anak-anak. Ya. Lo anak-anak dapat apa sih selain sertifikat yang lo harapin untuk menuju Japres dari SMP ke SMA favorit, dari SMA ke universitas favorit? Apalagi yang lo harapin selain itu gitu. Misal anak-anak udah patungan dan lain sebagainya buat kostum, terus lo embat duitnya gimana sih? Tapi kalau diganti nggak masalah. Gua bahasanya diembat nih. Oke, udah jelas diembat. banget, udah terang. Karena Banyak yang ya, lo bilang banyak. tadi, Iya. Tapi jujur lu pernah ngembat duit atau make duit terus gua ganti lagi? Iya sih, kita lebih ke situ sih ya. Pak, sorry to say, tanya anak-anak gua yang lama, anak Depok yang mungkin lo kenal beberapa kali ketemu. Mereka punya sebutan apa? Pelatih kita kan semua jawab nih, tukang nombok, anjir segitu kan? Tapi emang seriously. Tapi dia gua ya. Banyak yang mesen sepatu ke gua. Ya ribet loh maksudnya. Ya DP dulu apa segala macam. Dia doang yang langsung lunas. Pak, dia doang yang langsung lunas, udah mau ongkir-ongkirnya. Buset kan. Oke. Bagi gua uang tuh hal yang sangat vital. Pak. Iya sih. Tahu sendiri lah. Maksudnya ya kembali lagi dasar apapun itu, mau organisasi, mau tim rebana, tim kosida, tim marawis, tim apapun itu butuh Pak. Iya. Keuangan. Memang uang tidak dengan segalanya, tapi ketika ada uang segalanya bisa gampang aja gitu kan. Tapi gini loh maksud gue. Kenapa kita bahas ini? Karena banyak kasusnya. Sampai ada beberapa waktu lalu ya, itu ada beberapa sekolah yang DM ke gue. Dan dia cerita bahwa pelatihnya ini bawa kabur uang. Gue tuh gregetan denger yang begini Pak. Tapi gimana ya? Gue nggak tahu, kita bahasnya resah sebagai manusia pada umumnya. Ini loh anak-anak lo. Ini kalau kata salah satu dewan juri, Paskibra is touching. Iya. Bersentuhan bersentuhan langsung. Terus kata senior gua di beberapa kota yang lain, Paskibra is hurting. Yep. Lu udah bersentuhan terus lu main hati, gimana sih caranya lu? Iya. Gitu loh. Kalau udah cinta nggak akan menodai gitu ya. Iya. Intinya gitu ya. Walaupun cinta zaman sekarang banyak. Asyik. Nah, jadi intinya gini loh teman-teman. Kita bukan mendisklaimer beberapa orang ya. Ataupun kita membenarkan kita yang nggak pernah. Enggak. Jujur, gue pernah. Gue juga pernah. Gue pernah, tapi gue nggak kabur gitu. Iya, tetap ada pada tanggung jawabnya. Iya. Walaupun tengah temponya mungkin yang udah hari sekian gue undur. Iya. Pernah tuh gue juga begitu karena kepepet banget keadaannya. Anak-anak itu tunduk sama pelatih. Mau ngomong apa juga dia percaya. Artinya kalau misalkan emang lu nggak bisa ganti di saat itu, ya lu ngomong bohong juga nggak apa-apa. Just communicate Iya, gitu, gitu. anjir. Yang penting ngomong, jangan ngilang. Iya, Bener ya? Yang penting ngomong. Lu ngomong, lu jelasin meskipun lu bohong. Ya. Betul nggak? Benar ya. Iya, kan ketika bukan membenarkan bohongnya ya, tapi Iya, bukan membenarkan bohong. Artinya gini, anak itu nggak ngerasa ditinggali. Iya, mereka Gitu. nggak dengar apa alasan lu. Mereka juga punya rasa iba, nggak mungkin enggak. Dia, mereka nauin, gak usah gengsi. Oh iya, itu pelatih gue nggak kerja, pelatih gue pengangguran, pelatih gue jarang mandi. Waduh. Mana gue dipasangin atribut lagi sama dia. Udah nggak mandi dipasangin atribut ya. Kan kecium bahkan lu. Lu apa kalau masalah atribut tuh jadi kan?
Itu kadang-kadang keresahan anak-anak pasti. Aduh ya Allah, ngopi dulu kali ya. Ih. Teman-teman ini kopi ya. Beneran kopi serius. Beneran kopi, ini hasil racikannya dia. Bukan yang lain-lain. Tapi ini namanya gede nggak jadi? Cuma 23%. Ya. Enggak, just only kopi serius. Ini kopi kan kopi bari. Kecuali Ya, kopi vodka. yang ngomong bukan Mutar tuh berarti tuh. Sama Doni bukan Papi Julo ya. Balik lagi. Aduh. Pokoknya intinya gini teman-teman. Dalam keadaan terjepit, hal-hal yang tadi kita bahas pasti terjadi gitu. Cuma lebih ke apa ya? Kalau misalkan kita berusaha, kalau misalkan kita berdua ngomong jangan, kayak kita juga pernah ada di posisi itu Iya, gitu ya. naif banget Iya kan. betul, terlalu naif lah kalau misalkan kita bilang kita nggak pernah, nggak, pasti pernah. Iya. Cuma ya make tapi diganti gitu loh. Betul. Ya, lu tahu sendiri lah dulu ceritanya. Kostumnya ada tetap. Itu urusan gua sama tukang kostum. Ya. Jangan jadi urusan gua sama anak-anak. Betul. Anak-anak harus terpenuhi. Kostumnya. Pinter-pinternya gua sama tukang kostumnya gimana? Oh, Ya. duit gua nggak ada nih kepake sama gua ya. Gua pinter-pinter sama motor kayak gua kasih kan Oh. gitu. Motor kayak ya itu kan bentuk tanggung jawab gua. Bener. Yang penting Anak itu. Iya, betul. Yang penting hak anak-anak tetap terpenuhi gitu loh. Jangan kita ambil. Itu Gitu. Pak, makanya berarti kan kita mengajarkan kepada anak-anak. Nggak mungkin lu nggak mengajarkan. Lu bete, lu marah ketika lu menanyakan di grup anak-anak tanpa respon. Iya. Oh, anak-anak minim respon dan lain sebagainya. Lu Kesel. pasti bete, kesel kan? Iyalah. Nah, lu juga yang harus mengajarkan itu kepada anak-anak. Komunikasi Iya. adalah hal yang terpenting dalam organisasi. Jangan Gua selalu kabur. banget tuh ngedistrek anak di awal pertemuan sekalipun, sampai gue selalu mengingatkan komunikasi adalah hal yang paling penting dalam organisasi. Karena tanpa komunikasi nggak akan berjalan lancar sebuah organisasi. Iya betul. Kan kita juga teriak-teriak, anak-anak salah, ngomong makanya kalau salah. Lah. Kita sendiri nggak ngomong gitu loh, ngomong aja gitu. Kalau emang kepake, bilang kepake. Kan apa namanya, kita ini manusia yang jarang ya, maksudnya yang pelatih adalah Jarang. beberapa, tapi kan nggak semua pelatih itu yang keuangannya di atas rata-rata. Betul. Jarang. Ada pelatih yang kayak Firaun. Apa aja punya maksudnya. Oh iya. Iya kan? Ada. Ada ya. Ada. Hartanya Lebih ke Raja Namrud kan? enggak ada, dia punya segalanya. Yang dia nggak punya teman. Temennya banyak. Oh, temannya banyak. Tapi dianya jauh. Kira gue temannya banyak dalam bentuknya halusinasi. Ya. Ya kan Firaun. Ya kan Firaun. Oh, Temennya milih-milih. temennya yang milih. Enggak, dia yang milih. Milih temen. Iya dong. Kalau yang bukan kalangan juara umum katanya nggak boleh bergaul sama dia. Ya kan Firaun, kan punya segalanya. Harta punya, kekuasaan punya, kesombongannya pun punya. Oh benar. Tinggal mati gue lo diuruk. Kayak pasir. Oke, intinya gitu teman-teman. Kita ambil kesimpulan ya. Artinya buat adik-adik juga yang nonton video ini, pelatih itu nggak semuanya punya keuangan yang stabil. Betul. Apalagi udah menginjak masa-masa kebutuhan yang makin banyak, ya kan? Pekerjaan itu aja. Apalagi Masa injury time tuh. Iya, bahasa saya injury time yang gajinya sampai angka 10. Maksudnya sampai tanggal 10 doang, tanggal 11 kesonanya udah gak ada. Kirain gua 2,5. Gajian tanggal 2, tanggal 5. Jadi harap dimengerti aja. Yang penting, buat pelatihnya kita harus punya ada timbal balik. Betul. Ketika anak-anak kita yakin bahwa mereka bisa ngasih pengertian, kitanya juga ngasih pengertian. Nah. Jangan hilang, jangan kabur komunikasi. Nah, buat yang lagi sekarang terlilit masalah itu, coba komunikasikan dengan baik. Kalau masih diterima, berarti tandanya lu baru seminggu 2 minggu tuh. Iya. Kalau udah setengah tahun lu hilang, digebugin sama orang tuanya. Ya maksudnya gini loh, Pak. Lu susah banget sih komunikasiin ke anak-anak. Iyalah. Kan hal yang paling mudah adalah ngobrol ke anak-anak. Neng, maaf banget. Ini bahasa gue ya ke anak-anak. Maaf banget. Ini kan jaket kalian harusnya jadi bulan ini.
jadi undur ya bulan depan, karena Akang baru bisa ganti nen di bulan ini nih. Iya, Dan bilang baru aja masuk uangnya gitu. kepake gitu loh. Iya, toh anak-anak juga nggak yang, ya kan kita telanjang dong, enggak kan? Tinggal bilang, Akang nggak kerja nih, soalnya yang kerja istri gitu. Kan bisa. Akang juga jarang. Akang cuma ngandelin kontrakan tapi belum pada bayar kontrakannya kan gitu bisa ngomong. Nanti pada bulan depan pada bayar kontrakan kali. Nah, kan gitu bisa. Ya. Komunikatif lah. Akang baru jualan cilor nih, nggak Iya. laku-laku amat. Gitu. Mana cilor acinya jadi inian semua lagi ibu lagi. Iya maksudnya kalian perlu tahu ya adik-adik teman-teman semua baik yang di SMP, SMA atau tim-tim Purna yang ada tetap ada pelatihnya dan atau apapun itulah. Belum lumayan sering juga tuh. Iya. Soalnya dapat teman-teman yang mungkin ikut Purna dilatih sama siapa gitu. Terus tahu-tahu kita hilang. Nah, Ini enggak tapi ketahuan. ada juga ya yang dia cuma datang cuma buat ngambil itu doang. Banyak Pak, Banyak ya? Banyak. Bikin ceritanya Gua bikin masih jaket banyak. terus hilang. Pindah lagi ke sekolah lain bikin jaket terus ngilang. Dulu ada tuh kayak gitu. Enggak menuju kok, enggak ada kriteria. Enggak ada. Maksudnya enggak ada satu nama, enggak ada. Enggak ada, banyak nama tapi. Banyak. Iya maksudnya ya gitulah, uang apapun itu, entah lu uang kalau event susah kali ya kalau event ya. Kalau event ada Iya maksudnya yang bawa duit event. elah. Nyu. Iya sih. Iya, Uang, gua kan uang. gua salah satu korban pernah dibawa nih ya kan. Aduh. Dua kabur orangnya. Pak, oi. Ya, udah cukup. Oke, stop ya. Nanti Maksudnya- makin luas nanti. Iya, uang apapun itu yang memang lu mau pakai atau anak lu mau pakai, izinkan saja gitu. Iya, betul. Buatlah kesepakatan di pasukan kalian, buatlah kesepakatan di satuan kalian. Siapapun boleh menggunakan uang ini karena memang gunanya uang kas terpakai untuk kita semua. Iya, betul. Gitu dong. Iya, Lu iya. harus lakukan kesepakatan dulu, itu satu. Yang pertama. Tapi yang kedua adalah yang peraturannya jelas, ketika dipinjam atau digunakan pasti harus dikembalikan. Iya, gitu. Harus ada tanggung jawabnya lah. Ada Nah. tanggung jawaban. Anak-anak tuh gua ajarin gini. Mereka udah bisa mengelola keuangannya udah bagus, terus kemudian mereka penggunaannya juga udah tahu. Jadi kayak misalnya mau lomba nih, ada kan nggak semuanya anak mampu kan, Betul. ada yang nggak mampu. Terus Setuju, mereka Pak. inisiatif, mereka Si A, backup yuk. Iya laporan Terima gitu kan. kasih, gitu. Pak ini kemarin nalangin si A, nalangin si B, oh ya udah. Terus nanya misalkan mau beli apa-apa, Pak kita mau beli ini, itu uangmu, atur sendiri. That's the prinsip. Gitu. Atur sendiri. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu, belum 1 bulan yang lalu lah, karena kondisi anak gue lagi sakit, gue butuh untuk biaya berobat. Ya. Dan itu gue ngomong, gue bilang, Papa boleh nggak pinjam uangnya? Nanti Papa ganti. Buat apa Pak? Buat kontrol anak Papa. Oh iya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Tapi ini kurang. Ya udah Pak kita urunan buat nambahin uang kas. Mereka urunan. Akhirnya kan di balik itu ada keibaan dari anak-anak. Iya, Ada asal- rasa dari anak-anak. Karena memang elunya nge-treat mereka sebaik-baiknya. Iya. Jadi mereka juga memperlakukan kembali ke elunya sebaik-baik mereka bisa. Betul. Jadi yang intinya guanya mencoba untuk nggak gengsi. Di saat gua butuh ya gua ngomong. Iyalah. Gitu loh. Saat Serius. gua butuh Butuh ngomong. banget begitu tuh. Maksudnya, Neng Ang gaji Ang ditunda. Minjem duit kas dulu, Ang butuh 200.000. Oke. Iya. Duit gajinya, kamu udah gajian belum? Soalnya ke TU. Gue suruh ngambil sendiri. Robek gaji Ang berapa? Ang kemarin minjem berapa? 200. Gaji Ang gue PRT 300. Udah. Dan gue dulu pernah kan waktu sebelum pandemi ya, itu apa namanya, gue cerita sama satu anak itu cerita ternyata ke orang tuanya, kan orang tuanya udah bikin guyup nih kan, Iya, komite tiba-tiba lah. tiba-tiba datang ke rumah gue nyari ngasih duit nggak kecil, di angka di atas 5 juta. Duitnya segini-segini. Begini, nggak kecil loh. 5 juta kan sejuta segini nih Don. Iya. Nah kan 5 juta dikali 5. segini Iya. segini. Ini kita mentok lah. Elah. Gitu. Jadi intinya komunikasi. Kalau misalkan emang butuh ngomong. Kalau kejepit banget kepepet ngomong. Yang penting mau bohong nggak apa-apa. Yang penting jangan kabur. Iya, selama uangnya ada, anak-anak mengikhlaskan, belum ada kebutuhan yang urgent, nggak mungkin nggak dikasih, Iya, bro, gitu. bos, bang, kang, siapapun itulah. Ya udah, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di Kopi Baris. Sambil ngopi, ngobrolin dunia baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shout out.